bagi adik-adik usia 6 hingga 12 tahun yang belum berkompak. Kakak menyampaikan informasi, bagi adik-adik yang belum bergabung dalam kelompok sel atau yang di gereja kita disebut kompak, silakan menghubungi Kak Susi di nomor telepon 081 231 75 8887. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama atau kakak untuk menghubungi Kak Susi ya. Ayo buruan hubungi Kak Susi agar nanti dibantu mencarikan kompak dan bertemu dengan kakak gembala kompak. Belajar dan bertumbuh bersama melalui kompak. Yes, yes, yes! Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua kelas Daud dan Daniel. Hari ini tanggal 25 Juli. Kak Michael dan Kak Grace pastinya. Dan juga ada Kak Erwin tuh di sana. Hari ini yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Amin Kak Grace? Amin. Siap memuji nama Tuhan Kak Grace? Siap, harus siap. Adik-adik juga pastinya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Dan kita ikuti Kak Grace berdoa memimpin doa. Mari adik-adik, Kak Grace pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sudah memberkati kami. Sudah memberkati kami. Dari malam. Hingga pagi ini. Sebentar. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Grace. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Yuk nyanyi bareng-bareng. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lagi pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih adik-adik. Untuk hari ini kami bersyukur padamu Tuhan. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa, kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kembali katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Kami memuji, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa. Syukur ya Tuhan. Terima kasih. Oh, ku memuji nama-Mu Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur. Oh,
katakan ku memuji, ku bersyukur Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Allah Bapa. Terima kasih. Mari bersama katakan bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah saat ini, kita memuji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara kami. Hari ini kami bisa beribadah, kami sehat Tuhan, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Ucapkan terima kasih adik-adik, syukur kepada Tuhan. Naikkan mazmur, pujian bagi Tuhan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi kita semua. Syukur Tuhan. Lagi katakan ku memuji nama-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Nama-Mu Allah Bapa. Amin. Terima kasih. Kembali katakan, ku memuji nama-Mu Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Kami memuji, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke Kak Grace, hari ini hari yang Tuhan jadikan untuk kita sama-sama bersuka cita. Oke, yuk yang di rumah adik-adik boleh berdiri sama-sama. Seperti Kak Michael sama Kak Grace di sini juga berdiri, bukan duduk di lantai gitu ya. Ayo kita bangun yuk. Oke, silakan Kak Erwin. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dia memelihara hidup kita, Dia memberkati hidup kita. Ada satu lagu pujian. Ini lagu lama, yang masih ingat, hebat bisa ingat. Yuk nyanyi bareng-bareng. Burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Amin. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Lagi pujikan burung pipit. Burung pipit tidak menabur, amin,
Terima kasih Tuhan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anak Tuhan Yesus pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, amin. Kembali katakan terlebih aku adik-adik. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan katakan panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, amin. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, amin. Tinggi dan dalam kasih Yesus, yes Tuhan. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Lagi katakan panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan sungguh lebar melebihi apapun, amin. Haleluya. Panjang dan lebar lagi, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, tinggi dan dalam kasih Yesus, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu bagi kami semua, bagi Kak Michael, bagi Kak Grace, bagi Kak Erwin, dan semua adik-adik yang di rumah. Oke Kak Erwin, kita mau katakan Yesus sayang padaku. Karena hari ini Kak Grace, nanti Kak Ian akan menyampaikan firman Tuhan dengan kisah seorang ibu namanya Ibu Ruth. Ibu Ruth? Iya. Yang bersama Kak Boas bukan? Betul sekali Kak Grace. Nah, mau tahu ceritanya? Siap-siap ya. Seperti Tuhan Yesus sayang kepada Ibu Ruth, juga Tuhan sayang kepada kita semua Kak Grace. Wah. Oke, yuk nyanyi bareng-bareng. Yesus sayang padaku. Syukur Tuhan. Bersama katakan Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Dan bersama katakan Yesus, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ini pujian kami Tuhan, sebab kami tahu Engkau mengasihi kami semua. Di dalam Alkitab, kembali katakan Yesus, Yesus sayang padaku.
Alkitab mengajarku. Kami percaya Tuhan Yesus. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan kami, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman Tuhan yang ya dan amin bagi kita semua adik-adik. Oh, di dalam Alkitab itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan bersama katakan amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wow, sukacita yang luar biasa. Hari ini kita sudah memuji Tuhan dan Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Krisna, firman Tuhan hari ini tentang apa sih? Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Naomi, Ruth, Boas, dan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ruth. Luar biasa. Apa yang terjadi ya? Naomi ngapain, Boas juga ngapain, dan Tuhan melihat nggak ya apa yang dilakukan Boas dan Naomi? Kita akan saksikan ya, kita akan ikuti firman Tuhan dari awal sampai akhir ya. Adik-adik yang semangat coba angkat tangannya. Angkat tangan. Iya, sekarang kita akan mulai dengan berdoa ya Kak Krisna. Oke. Kak Yana akan pimpin berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah bersuka cita memuji Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang lembut, hati yang mau ditabur firman Tuhan dan mau diubahkan. Setiap kami mau menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Katakan amin adik-adik. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita akan lanjutkan ceritanya, kita akan membaca satu ayat dulu. Ayatnya di mana Kak Krisna? Oke adik-adik, jadi ayat hafalannya ini ada di Mazmur 63 ayat 8. Jadi begini bunyi ayatnya adik-adik. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Kak Krisna, ini siapa sih yang bersorak-sorai ini? Yang bersorak-sorai itu Ya, siapa kita sih? semua karena oleh pertolongan Tuhan Yesus Kita Kristus. semua. Dan adik-adik, dari ayat ini tadi Ruth bersorak-sorai ya. Ruth bersorak-sorai, bersuka cita karena apa? Karena apa Kak Krisna? Karena pertolongan Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan Yesus. Adik-adik juga mau pertolongan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Angkat tangan semua. Oke, papa mama di rumah juga mau itu. Angkat tangannya juga tuh. Pasti kita semua mau menerima pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita lihat latar belakang cerita dari Ruth. Ya, ceritanya begini. Oke. Silakan Kak Krisna. Oke adik-adik, jadi begini ceritanya. Jadi di Israel, di desa kota Israel ini ada peraturan di mana orang-orang kaya ini yang memiliki ladang harus memperhatikan orang-orang yang miskin. Jadi adik-adik, orang-orang kaya yang memiliki ladang ini harus menyisakan hasil panennya
agar orang-orang yang miskin yang tidak mempunyai sawah, ladang itu bisa mengambil dan memungutnya juga adik-adik. Wow, baik sekali ya Kak mereka. Bener banget. Dan Kak, tentu itu adalah perintah Tuhan ya. Iya. Orang kaya memperhatikan orang yang miskin supaya orang miskinnya masih bisa tetap hidup gitu ya, saling berbagi gitu ya. Itu adalah perintah Tuhan. Lalu ceritanya bagaimana? Terus Kak? Nah, jadi begini adik-adik ceritanya. Di suatu masa ini adik-adik, Ruth dan Naomi baru saja datang di Bethlehem dari negeri yang jauh, yaitu negeri Moab. Nah, jadi mereka adalah orang yang baru datang lagi ke Bethlehem adik-adik. Jadi mereka ini merupakan orang asing di sana. Mereka tidak punya ladang. Mereka juga bukan orang yang kaya adik-adik. Sedangkan untuk makan mereka membutuhkan gandum. Nah, gandum ini didapat dari ladang itu adik-adik. Sementara mereka sendiri tidak mempunyai ladang adik-adik. Nah, di sana juga tidak ada tuh mall, Indomaret kayak kita. Oh begitu ya Kak ya. Iya, bener banget. Kalau nggak ada Indomaret, Alfamart ada lah. Iya, nggak ada dong. Nggak ada. Pasar Senggol ada lah. Nggak ada juga. Aduh, jadi adik-adik benar sekali. Ruth dan Naomi menjadi orang asing, menjadi orang yang baru di Israel. Kalau Naomi memang orang situ, sudah dikenal oleh banyak orang. Tetapi Ruth menjadi orang asing, orang yang baru di Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Ruth dan Naomi dalam perlindungan Tuhan. Dia adalah orang miskin, ya, orang miskin tidak punya ladang untuk makan, dia harus mencari, ya, harus mencari dari hasil panen orang-orang yang punya ladang. Begitu ya, Kak? Iya, bener Lanjut banget, ceritanya bagaimana sih, Kak? Nah, adik-adik setelah itu Ruth karena dia benar-benar mengasihi keluarganya, dia pun memberanikan diri adik-adik untuk mengikuti orang-orang yang biasa memungut sisa-sisa panen di ladang. Orang-orang miskin tuh ya, Kak, Iya. ya, yang ikut mereka memungut Iya, di bener ladang banget. tuh ya, Kak, ya. Iya. Terus? Karena Ruth ini kasihan dengan keluarganya, dia mengasihi keluarganya, dia pun ikut adik-adik untuk mengambil sisa panen di ladang. Nah, kebetulan dia sedang mengambil sisa panen di ladang Boas yang merupakan perintah Tuhan untuk pergi ke ladang Boas dan mengambil sisa-sisa panen di ladangnya Boas ini adik-adik. Iya, kebayang ya Kak ya. Kalau seandainya Ruth nggak pergi, dia nggak berani mengambil sisa-sisa gandum itu, pasti keluarganya mati kelaparan ya. Iya, bener banget Kayan. Nah, itu juga merupakan di sini adalah perintah Tuhan dan penyertaan Tuhan adik-adik. Walaupun sebelumnya tidak kenal, tetapi Boas mempersilahkan Ruth untuk mengambil sisa-sisa gandum di ladangnya adik-adik. Walaupun sebelumnya mereka tidak kenal sama sekali adik-adik. Dapatnya banyak atau sedikit Kak? Wah, ini pastinya banyak sih, sampai bisa memberi makan keluarganya nih Wah, Kayan. pasti berat itu bawa pulang begitu. Aduh, pegel Naomi gitu ya. Atau bersuka cita sih Kak? Pastinya bersuka cita dong, Wah. karena bisa cukup untuk makan di keluarganya Kayan. Oke, berikutnya? Nah, setelah Ruth membawa gandum sisa panen itu pulang, dia pun sangat bersuka cita adik-adik. Wah, betul ya Kak ya. Iya. Jadi nggak pegel, nggak ngeluh gitu, tetapi Bersuka cita pastinya. nah, adik-adik di rumah, siapa yang hari ini merasakan pertolongan Tuhan seperti Ruth, menerima pertolongan Tuhan, yang dilakukan apa? Bersuka cita. Adik-adik bersuka cita hari ini? Gimana adik-adik? Bersuka cita? Iya, bersuka cita. Lalu ceritanya bagaimana Kak? Nah, Ruth ini meninggalkan negeri Moab untuk mengikuti Naomi ke Bethlehem dengan senang hati. Ruth ini juga tinggal di Bethlehem sebagai orang asing Kak ya. Oh, awalnya begitu ya Kak Iya. ya. Lalu? Dan dia pun ditemukan oleh Tuhan dengan Boas Kak Yan yang baik hatinya. Boas pun mengizinkan Ruth memungut sisa panen di ladangnya tadi itu Kak Yan. Luar biasa ya, oleh karena ketaatan Ruth. Jadi Kak Krisna ya, Ruth itu kan meninggalkan papa dan mamanya ya, dari bener Moab banget. ditinggalkan untuk dia pergi ke Israel Iya. bersama Naomi karena begitu mengasihi Naomi, begitu ya. Iya bener banget Kak Yan. Orang yang taat lalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, betul ya? Bener banget, Kak. Ruth taat lalu diketemukan dengan Boas yang begitu baik, mengasihi. Boas mengizinkan, oke Ruth, kamu jangan pergi ke ladang mana-mana deh, ambil aja di ladangku, begitu ya. Ambil aja di ladangku, jangan kemana-mana.
pekerja-pekerjaku tidak akan mengganggu kamu kok. Pokoknya aman, ambil aja di ladangku gitu ya. Iya. Luar biasa pertolongan Ruth kepada pertolongan Boas kepada Ruth. Ya. Ceritanya selanjutnya gimana, Kak? Tuhan Yesus itu benar-benar senang adik-adik dengan apa yang dilakukan oleh Boas terhadap Ruth. Boas mau mengasihi orang asing, karena demikian juga Tuhan begitu mengasihi orang-orang asing adik-adik. Itu adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang orang asing itu kan orang yang baru ya, orang yang baru misalkan di sekolah, orang yang baru datang di sekolah itu kan disebut orang asing juga baru. Kak Krisna, kuliah di mana? Di Saraswati. Oke, Saraswati ya, iklan Saraswati gitu ya. Iya. Terus teman-temannya baru atau tidak? Ya, pastinya orang-orang baru sih yang bakal ketemu. Nah, sama. orang-orang asing ya, orang-orang yang baru dikenal ya. Nah, Kak Krisna baik sama orang-orang yang baru itu atau cuekin aja dah, nggak kenal, ngapain sok kenal gitu. Gimana? Sebagai anak Tuhan kita harus dong mengasihi semua orang-orang itu. Betul banget Kak Krisna ya. Seperti Boas, dia tidak cuek kepada Ruth, tetapi dia ngomong dengan lembut. Walaupun tidak kenal, tetapi ngomongnya lembut kepada Ruth ya. Kamu jangan ngambil ke ladang yang lain, ngambil aja di ladangku, tenang. Pegawai-pegawaiku tidak akan ganggu kamu kok, di sini aja ya, gitu. Lembut sekali. Boas lembut banget berkata-kata kepada Ruth. Nah, Kak Krisna tadi juga lembut ya berkata-kata kepada temannya yang masih baru itu. Iya dong. Mengasihi ya. Mengasihi. Nah, apa yang dilakukan Boas selain lembut berkata-katanya? Dia juga memberi ya kan, mengizinkan Ruth untuk apa adik-adik? Untuk mengambil sisa-sisa gandum hasil panennya. Adik-adik, selain lembut perkataannya kepada orang yang baru, Boas juga apa? Dia memberi kepada orang asing, memberi kepada orang yang baru, memberi kepada Ruth. Adik-adik yang masih sekolah yang baru naik tingkat gitu ya, ketemu dengan teman-teman yang baru dapat sekolah yang baru, ketemu dengan guru-guru dan misternya yang baru. Apa yang adik-adik lakukan? Kata-katanya kasar? Sok kenal kamu. Enggak. Atau seperti Boas yang bagaimana, Kak? Yang mengasihi dan benar-benar menyayangi orang-orang asing itu adik-adik. Oke, karena itu adalah perintah Tuhan ya Kak Krisna ya. Iya. Tuhan mengasihi orang asing ya. Tuhan begitu mengasihi orang asing, demikian juga kita harus mengasihi orang-orang yang baru. Bukan hanya orang yang kita kenal, tetapi bahkan orang yang baru sekalipun kita kenal harus kita kasih. Oke. Minimal didoakan. Ya benar banget tuh adik-adik, harus. Oke. Baik adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Firman Tuhan tentang Boas, Ruth dengan Tuhan Yesus ya. Bagi apa yang bisa kita tangkap hari ini? Boas melihat Ruth sebagai orang yang baru, tetapi Boas mengasihi Ruth. Dia baik hati, dia memberi. Karena itu adalah perintah Tuhan. Adik-adik, ketemu dengan orang yang baru, perintahnya Tuhan apa? Kasihi mereka. Jangan hanya baik kepada orang yang adik-adik kenal, tetapi orang yang baru kenal sekalipun, baiklah kepada mereka. Karena itu perintah Tuhan. Kalau adik-adik taat kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Seperti Ruth. Ruth taat kepada Tuhan Yesus. Dia diketemukan dengan orang-orang yang baik. Dia seperti ayat hafalan tadi, ya, seperti ayat hafalan yang di atas tadi, kita akan baca sekali lagi ya, bahwa dia bersuka cita karena apa? Merasakan pertolongan Tuhan, seperti tinggal di dalam naungan sayapmu. Bacakan sekali lagi Kak Krisna. Untuk mengingat tadi, kita baca lagi di Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Haleluya. Adik-adik mau menerima pertolongan Tuhan? Papa mama mau menerima pertolongan Tuhan? Papa mama mau tinggal dalam naungan sayap Tuhan? Dekapan sayap Tuhan yang rasa aman.
Aduh, di luar sana ada corona, di mana saya bisa aman? Hanya satu, dalam naungan sayap Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup taat kepada Tuhan seperti Ruth taat kepada Tuhan Yesus. Amin ya Kak Krisna. Amin. Dan pada akhirnya hidup taat, rasa aman dalam naungan Tuhan, dan akhirnya apa? Bersukacita. Kita akan berdoa ya Kak Krisna ya. Kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini dan kita akan berdoa. Adik-adik, ikutin Kak Ian berdoa, lalu nanti Kak Ian akan tutup mendoakan adik-adik. Dengan hati aku percaya, dengan mulut aku mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, satu-satunya juru selamatku. Engkau telah mati menebus aku dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini aku menjadi milik-Mu. Aku mau taat kepada Engkau dan aku mengasihi orang-orang di sekitarku karena itu perintah-Mu. Sekarang adik-adik, Kak Ian mau berdoa untuk adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan buat generasi ini. Kasih kemurahan-Mu menyertai generasi ini ya Tuhan. Berkat kesehatan yang tercurah daripada Engkau ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam virus, dilalukan dari generasi, dari kami semua, dilalukan ya Tuhan, sehingga kami merasakan aman dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan. Kami merasa nyaman bersama Engkau, tidak sedikit pun kami khawatir dalam hidup kami, karena hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa memberkati generasi, berkat kepandaian, akal budi, hikmat yang daripada Engkau memenuhi generasi kami ini ya Tuhan. Sehingga generasi kami ini ya Tuhan, Engkau pakai menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi kebanggaan di sekolahnya, menjadi kebanggaan di rumah, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, cita-cita dan harapan dari generasi kami ini ya Tuhan dinyatakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa buat setiap orang tua dari adik-adik kami ya Tuhan. Apapun problem kehidupan hari ini yang dijalaninya, kiranya setiap orang tua itu tetap memiliki pengharapan yang daripada Engkau. Karena ketika kami mengangkat tangan kami tanda tidak mampu, Allah turun tangan menyatakan segala sesuatu, menyatakan mujizatnya kepada setiap kami, kepada setiap orang tua dari adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan, berkat ekonomi, damai, sukacita di tengah-tengah keluarganya tercurah buat orang tua adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri firman Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang kami tinggikan, satu nama yang kami sembah, dalam nama Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Amin. Katakan amin adik-adik. Amin. Nah Kak Krisna, sekarang ini kita perlu pakai apa sih? Pakai masker. Terus selain jaga itu? jarak. Jaga jarak. Terus? Dan jangan lupa mencuci tangan. Oke, jangan lupa mencuci tangan dan juga olahraga ya, supaya kita semua tetap sehat ya, bisa bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik.